Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Ahmad dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan nomor induk mahasiswa 443200010, ingin menceritakan atau menjelaskan tentang suku yang berada di tempat saya, yaitu suku Minahasa. Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Wilayah-wilayah administratif tempat bermukim mayoritas orang-orang Minahasa atau dinamakan Minahasa Raya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan tempat saya yaitu Kota Tomohon. Seluruh kawasan administratif ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dan suku Minahasa merupakan suku bangsa terbesar di provinsi ini. Hal ini juga menyebabkan dalam percakapan awam, orang-orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado. Suku Minahasa terbagi menjadi beberapa subetnik, yaitu Bantik, Pasan atau Ratahan, Panosokan, Tombulu, Tondano, Tonsawang, Tonsea, dan Tontemboan. Secara etimologi, sebutan Minahasa berarti menjadi satu dan berasal dari kata pokok asa yang merupakan kata kerja yang berarti satu. Sebutan-sebutan sebelum munculnya nama Minahasa termasuk antara lain Mahesa, Minesa atau Maesa, dan Mahasa. Keduanya yang mempunyai arti yang sama dengan Minahasa. Selain itu, nama Malesung juga pernah digunakan sebagai sebutan untuk wilayah Minahasa. Orang-orang Minahasa biasa menggunakan bahasa-bahasa yang terdiri dari bahasa Bantik, bahasa Panosokan, bahasa Ratahan, bahasa Tombulu, bahasa Tondano, bahasa Tonsawang, bahasa Tonsea, dan bahasa Tontemboan. Kesemua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Berdasarkan kesamaan leksikostatistik, bahasa-bahasa yang termasuk kelompok Minahasa adalah Tombulu, Tondano, Tonsawang, Tonseang, dan Tontemboan. Kemudian budaya-budaya yang ada di Minahasa, yang pertama ada tarian maengket, adalah tarian yang biasanya dibawakan oleh sejumlah pasangan laki-laki dan perempuan dengan ditambah satu orang sebagai pemimpin yang mengangkat suara untuk memulai nyanyian yang mengiringi gerak tarian. Tarian ini pada awalnya dilakukan hanya pada saat selesai panen padi, namun sekarang tarian ini bertambah dua babak yang melambangkan peristiwa kehidupan lain. Babak pertama disebut Maowe Kamberu, adalah tarian pengucapan syukur atas selesainya panen padi. Kemudian babak kedua disebut Marambak, adalah sebagai semangat gotong royong dalam membangun rumah. Dan babak yang ketiga disebut Lelayaan, melambangkan bagaimana pemuda-pemuda zaman dulu mencari jodoh. Kemudian ada tarian Kebasaran. Tarian Kebasaran adalah tarian yang pada awalnya merupakan tarian perang. Tarian Kebasaran dilakukan oleh para warane, yaitu rakyat yang diutus menjadi penjaga keamanan desa yang sekaligus prajurit perang. Para penari mengenakan pakaian warna merah dan rias wajah yang terlihat garang. Seperti tarian maengket, tarian Kebasaran mempunyai 3 babak. Babak yang pertama disebut Cakalele, di mana para penari berkejar-kejaran dan berlompat-lompat. Kemudian babak yang kedua disebut Kumoyak, di mana para penari mengayunkan senjata untuk menentamkan diri dari rasa amarah ketika berperang. Babak yang ketiga disebut Lelayaan, di mana para penari menari bebas riang gembira melepaskan diri dari rasa berang. Kemudian ada kesenian Kolintang, yaitu alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh sekelompok pemusik. Kata kolintang berasal dari sebutan dalam bahasa daerah Minahasa, Maimo Kumolintang, yang berarti mari kita membunyikan, tong tintang. Komposisi ansambel kolintang terdiri atas alat-alat musik yang dinamakan berdasarkan suara yang dihasilkan. Sekian video etnografi dari suku Minahasa. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Adios.